Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingon nalatai, salam sujud kerendeng melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4, yaitu tentang pendidikan kesehatan pada anak SD. Dan di sini sebelum kami untuk menjelaskannya, kami akan perkenalkan diri kami dulu seperti dulu. Yang pertama, teman Saya Dandang Christian Antonius. dan saya Angelina Damayanti. Lanjut. Dan saya Rizky Wahyudi. Saya Ahmad Iki Mujakir. Saya Dodi Irwandi. Dan sudah selesai perkenalan kami akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada anak SD yang akan dilanjutkan di video yang berikut lagi. Menjelaskan yaitu tentang secara umum dalam pendidikan kesehatan. Dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi, yaitu secara fisik, mental, dan sosial, termasuk emosional, agar dapat tumbuh yang berkembang secara harmonis. Adapun manfaat pendidikan kesehatan pada dasarnya adalah untuk membentuk manusia di Indonesia seutuhnya yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan bagi peserta didik. Pendidikan kesehatan bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar diarahkan untuk membina agar memiliki sikap dan perilaku hidup bersih, sehat, bugar, dan berdisiplin. Di samping itu, pendidikan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memelihara kebersihan dan kesehatan mata. Mata sebagai indera penglihat sudah barang tentu mempunyai tugas untuk melihat. Kita bisa mengenal suatu objek atau benda, baik ukuran, bentuk maupun keindahan suatu objek. Di samping tugas mata untuk melihat, masih banyak lagi tugas yang lain diantaranya. 1. Membantu alat keseimbangan tubuh. 2. Memberi keindahan. 3. Mendeteksi kesehatan. Agar fungsi mata selalu optimal, maka mata harus selalu dijaga dan kesehatannya. Yang pertama, pergunakan kacamata khusus berwarna gelap untuk mengurangi rangsangan dari luar seperti debu atau sinar matahari secara langsung. Yang kedua adalah mata harus selalu dalam keadaan bersih. Yang ketiga, mata harus dibersihkan dengan teratur, yaitu menggunakan cairan bore water 3% atau dengan rebusan air sirih. Caranya bisa dengan merendam mata pada gelas kaca yang telah berisi bore water atau air rebusan sirih dan dikedip-kedipkan beberapa saat dan bergantian antara kiri dan kanan. Yang keempat, jangan sekali-sekali membersihkan mata dengan sapu tangan bekas penderita sakit mata. Yang kelima, kalau terpaksa pergunakan sapu tangan yang bersih. Yang keenam, kalau mata kemasukan benda-benda asing seperti debu atau sejenisnya, pergunakan bore water pada gelas mata. Rendam mata sambil dikedip-kedipkan sampai terasa bersih. Yang ketujuh, bila membaca, usahakan mempertahankan jarak mata dengan buku tidak kurang dari 30 cm. Yang ke-8, istirahatkan mata secukupnya dengan memejamkan mata setelah selesai melakukan pekerjaan yang melelahkan. Kalau mata terasa kering, pergunakan obat tetes mata dan biasakan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan kebersihan lingkungan. A. Memelihara kebersihan lingkungan di rumah. Memelihara kebersihan lingkungan di rumah adalah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga.
Seluruh anggota keluarga selalu dituntut kesadaran yang tinggi untuk selalu memelihara kebersihan di rumah. Apabila seluruh keluarga telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya lingkungan, tentu akan lebih mudah dalam memelihara dan mengembangkan lingkungan yang bersih dan sehat di rumah. 2. Memelihara kebersihan lingkungan di sekolah. Pemeliharaan kebersihan lingkungan dan kesehatan di sekolah merupakan tanggung jawab guru, murid, dan petugas kebun sekolah. Masing-masing individu harus sadar bahwa kebersihan atau kesehatan lingkungan di sekolah adalah untuk kepentingan bersama. Artinya, kalau lingkungan sekolah bersih, sehat, rapi, dan aman, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Baik, di sini saya Danang Christian Antonius. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Kebiasaan pemelihara kebersihan diri sendiri tidak terlepas dari upaya pendidikan secara keseluruhan, khususnya pendidikan kesehatan. Pemeliharaan kebersihan optimal akan terwujud apabila sejak kecil kepada anak sudah ditanamkan sikap hidup bersih dan contoh-contoh dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang pertama yang perlu kita jaga kebersihan tentang diri sendiri, yaitu memelihara kebersihan mulut dan gigi. Kegunaan mulut termasuk lidah, bibir, dan gigi antara lain untuk mengunyah makanan, untuk berbicara, untuk memberi keindahan sebagai alat pengecap. Mulut, lidah, dan gigi merupakan satu kesatuan karena gigi dan lidah berada di dalam rongga mulut. Dengan membersihkan gigi berarti juga membersihkan rongga mulut. Dan lidah dari sisi makanan yang biasa tertinggal di antara gigi. Untuk membersihkan gigi yang biasa dilakukan adalah kemudian yang kedua yaitu memelihara kebersihan dan kesehatan kulit. Karena fungsi kulit begitu penting bagi kesehatan seseorang, maka kebersihan kulit harus dijaga dan dipelihara agar kulit dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cara membersihkan kulit biasanya dengan mandi, yang berguna untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit, menghilangkan bau keringat, merangsang peredaran darah dan saraf, melemaskan otot, dan memberi kesegaran. Nah teman-teman, pada saat mandi harus pastinya kita menggunakan sabun. Karena fungsi sabun yaitu juga selain memberi pengharum bagi tubuh, kemudian menghilangkan kotoran, dan juga dalam kandungan sabun tersebut menjadi antibodi untuk penyakit-penyakit. Oke, yang ketiga, memelihara kebersihan kuku. Oleh karena kuku mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, maka kuku harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya. Karena kuku yang kotor dapat menjadi sarang berbagai kuman penyakit yang selanjutnya dapat ditularkan ke bagian-bagian tubuh. Adapun ciri-ciri kuku yang baik antara lain tumbuh dengan baik, bersih, kuat, dan halus. Mungkin teman-teman di luar sana untuk cara merawat kuku itu ada versinya masing-masing. Jadi di sini saya tidak menjelaskan cara merawat kuku. Tapi di sini saya hanya memberikan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan kuku. Kemudian kita ke bagian selanjutnya, yaitu memelihara kebersihan rambut. Nah, di sini rambut berguna untuk melindungi kepala dan memberi keindahan. Karena itu rambut sering juga dikatakan sebagai mahkota bagi pemiliknya, terutama perempuan. Rambut sangat mudah kotor, terutama bagi mereka yang selalu memakai minyak rambut. Nah, di sini adapun cara pemeliharaan rambut, yaitu yang pertama dicuci. Kemudian pada saat mencuci rambut pasti kita menggunakan sampo. Dan kemudian sampo itu pasti teman-teman tahu. Kemudian setelah itu pemeliharanya disisir. Kemudian
dipangkas atau dipotong. Oke, kita ke bagian selanjutnya, memelihara kebersihan kesehatan mata. Mata berguna untuk melihat baik itu objek atau ukuran, melihat keindahan dan sebagainya. Nah, untuk pemeliharaan mata, yang pertama yaitu kita harus sering-sering mencuci muka. Nah, di samping mencuci muka, sekaligus mencuci mata. Kemudian ke bagian selanjutnya, memelihara kebersihan hidung. Hidung merupakan alat untuk pembau atau merasakan aroma-aroma, baik itu makanan, parfum dan sebagainya. Nah, di sini untuk pemeliharaannya teman-teman harus sering mencuci hidung, karena di hidung itu ada bulu-bulu. Bulu-bulu itu biasanya menahan atau menjaga agar misalkan debu-debu atau benda-benda mau masuk ke hidung. Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan masuk juga ke rongga hidung. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi solusinya yaitu kita harus mencuci hidung. Oke, kemudian ke bagian selanjutnya, memelihara kebersihan telinga. Nah, telinga ini kita pasti tahu berguna untuk mendengar. Ternyata telinga ini juga tidak fungsi untuk mendengar, tapi untuk menyimbang, untuk penglihatan. Tetapi dalam menyimbangkan, jika misalkan mata kita tertutup, kita bisa menggunakan pendengaran ini sebagai penglihatan. Kemudian cara memeliharanya yaitu gampang, kita hanya membeli pengorek telinga. Kita lakukan rutin pokoknya versi teman-teman aja, maunya 1 minggu sekali, 3 hari sekali, dan 1 bulan sekali. Kemudian memelihara pakaian yang bersih. Pakaian ini selain memberi keindahan, tetapi juga mempunyai fungsi, yaitu untuk melindungi kita dari sinar matahari, melindungi kita dari kotoran, kemudian melindungi kita dari penyakit. Nah, artinya pakaian itu seperti baju, kemudian celana, kaos kaki, dan sebagainya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video pendidikan kesehatan anak sekolah dasar dari kami kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata salah, kemudian penyampaian materi kami salah. Tak ada gading yang tak retak. Semoga bermanfaat.